Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan ini berjumpa dengan saya, Pendeta Yohanes Traksin, Gembala GPDI Philadelphia Perjiwa. Saya mengajak saudara untuk merenungkan satu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-10. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikan kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam kesempatan ini saya memberikan tema firman Tuhan ini adalah fokus pada Allah. Ya, fokus kepada Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kisah dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 58 ini adalah kisah yang menceritakan bagaimana Daud mengalahkan Goliat, orang Filistin dari Gat, raksasa, ya. Raksasa ini, orang Filistin ini menantang barisan tentara Israel, mengajak berperang, menantang orang Israel supaya bisa melawan dia satu lawan satu atau duel, ya. Saul dan tentara Israel menjadi cemas dan sangat ketakutan. Kenapa? Karena bagaimana mungkin mereka dapat mengalahkan Goliat dengan duel satu lawan satu. Ini adalah masalah yang sangat besar dan serius bagi orang Filistin. Kalau saudara kita membaca ayat yang 10 pasal 17 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Dalam kesempatan ini saya tidak tahu apa yang menjadi raksasa dalam hidup saudara. Apa yang menjadi Goliat dalam hidup saudara? Ya. Raksasa dan Goliat dalam hidup kita saat ini, dia tidak membawa pedang dan perisai yang besar, yang kuat, tetapi dia mengacungkan pisau pengangguran. Mungkin bagi saudara yang tidak mendapatkan pekerjaan sampai hari ini, pengasingan, saudara merasa sendiri, penganiayaan seksual, pelecehan seksual, mungkin bagi anak-anak wanita, atau depresi, ya. Raksasa Anda melompat-lompat melalui apa, saudara? Di kantor saudara, di tempat tidur saudara, di ruang belajar saudara, bahkan di medsos, ya. Tidak dapat dipungkiri, saudara, ada juga raksasa kita tidak dapat penghargaan, tidak diperhatikan, ya. Kemudian tidak naik jabatan, merasa tidak puas. Kondisi pandemi yang tidak berkesudahan ini pun juga merupakan raksasa. Kemalasan, motivasi yang salah, ya. Pornografi dan lain-lain. Ini merupakan raksasa. Sepertinya sulit bagi saudara, bagi kita untuk mengalahkannya. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, belajar dari sikap Daud dan tindakan Daud. Kita pasti tahu apa yang menjadi dasar keberanian Daud saat orang Israel dicemooh dan direndahkan. Kalau kita perhatikan dalam pasal yang ke-17 ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang dilakukan kepada orang, saya ulangi, apakah yang akan dilakukan
kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel. Siapa orang Filistin yang tidak bersurat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Saudara, dasar Daud mengerti bahwa orang Israel, tentara Israel adalah barisan Allah yang hidup. Dasar saudara untuk mengalahkan raksasa-raksasa yang di atas tadi adalah menyadari bahwa saudara dan kita semua saat ini sedang berada di mana? Di barisan tentara Allah yang hidup. Haleluya. Sehingga Daud menerima tantangan orang Filistin itu. Kalau kita melihat dalam pasal yang 17 ayat 10 dan ayat yang ke-16, Daud fokus kepada Tuhan, ya. Dan dalam ayat yang ke-37 sampai 40 dan 37 sampai 45 kita lihat di sana. Ya, dalam ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Daud mengerti bahwa pengalaman-pengalaman hidup, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan melepaskan dia dari mulut singa, dari mulut binatang buas, dari mulut binatang yang berbisa. Tuhan telah melepaskan dia. Dan saudara, hal ini juga yang harus menjadi perhatian saudara. Ingat, tidak pernah Tuhan meninggalkan saudara. Tuhan selalu ada bersama dengan saudara. Haleluya. Bukankah Tuhan setiap waktu menyertai saudara? Daud melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain, dan Daud menolak untuk melihat apa yang dilihat oleh orang lain. Daud melihat apa? Daud melihat ada Tuhan, ada firman, ada Roh Kudus yang menyertai dia. Inilah juga yang menjadi landasan dan dasar kehidupan orang percaya ketika berada pada masa-masa yang sukar ini. Kita harus menyadari bahwa ada Tuhan, ada firman, ada Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya. Tidak perlu kita melihat begitu beratnya kehidupan ini. Tidak perlu kita melihat begitu susahnya persoalan hidup kita, begitu sulitnya tantangan ini. Tetapi mari kita belajar melihat bahwa ada Tuhan yang menyertai kita, bahwa ada Tuhan yang mampu berperang ganti kita, ada Tuhan yang mampu memberikan kemenangan kepada saudara. Haleluya. Daud melihat bala tentara Allah, dan karena ia melihat ini, berlarilah dia ke arah musuh, ya, untuk menemui orang Filistin itu dalam ayat yang ke-48. Kita tidak bisa lari dari setiap masalah. Saudara tidak bisa lari dari setiap persoalan. Hadapi persoalan itu dengan nama Tuhan dan datang kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita adalah Daud-Daud akhir zaman. Apapun persoalan saudara, apapun masalah saudara, mari saya mengajak kita, ya, memandang kepada Kristus. Kita melihat ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat berdaulat dalam hidup saudara. Percaya kepada kekuatan kuasa-Nya, maka kita akan menang atas setiap persoalan kita, sehingga kita memperoleh kemerdekaan, kelepasan, kesembuhan,
pemulihan, dan menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menolong kita semua. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi saudara. Apabila ada di antara saudara yang membutuhkan bantuan doa, ya, yang membutuhkan lawatan Tuhan, saya mengajak saudara untuk menghubungi kami. Kami ada layanan doa 1x24 jam. Silakan Anda menghubungi di nomor telepon kami 081350395222. Saya ulangi, apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan bantuan doa, silakan menghubungi kami di telepon 081350395222. Tuhan Yesus memberkati saudara. Percayalah, kemenangan ada di pihak saudara ketika saudara fokus kepada Tuhan. Haleluya.